Kak, kami ingin nyawa anak perempuan seumur anak ini. Setelah mengucapkan itu, si bocah perempuan kembali berteriak histeris, namun dengan suara aslinya, kemudian kembali tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, pihak developer menanggapinya dengan proporsional, menganggap bahwa kejadian itu tidak lebih dari musibah, namun juga mempertimbangkan pandangan dari sisi klinik sebagai masukan saran tindakan yang mungkin perlu diambil. Namun demikian, interaksi dengan mereka yang tak kasat mata tidak berhenti sama sekali. Meski tidak setiap malam, namun ada saja kejadian di luar nalar yang terjadi. Mereka seolah terus menyampaikan bahwa kami ada di sini. Saat itu malam Jumat, Mas Ray kena giliran tugas malam. Waktu tugas security di perumahan kluster itu memang dibagi dua waktu pergantian tim atau shift, yakni shift pagi dari pukul 8 sampai pukul 8 malam, dan shift malam dari pukul 8 sampai pukul 8 pagi. Tiap tim terdiri dari 3 personil. Mas Ray berjaga di gardu pos depan blok perumahan. Dia hanya sendirian saja di gardu, karena kan perumahan kluster itu baru membangun satu blok perumahan, makanya personil yang dikerahkan belumlah banyak. Suasana malam itu hujan tipis, gemericik airnya terdengar lembut menyentuh semak-semak rerumputan juga dedaunan. Lampu penerangan baru terpasang di dekat gardu pos security dan akses jalan aspal perumahan. Sedangkan akses jalan aspal yang menuju ke arah danau belum dipasang, sehingga gelap gulita. Demikian pula pada semak-semak yang masih mendominasi perumahan kluster itu, hanyalah cahaya remang dari lampu di atas gardu pos security, ditemani musik dangdut dari pemutar musik pada telepon genggamnya. Mas Ray mencoba membunuh sepi, lalu mengintip jam tangannya. Sudah pukul 2 dini hari. Lila lalu membakar rokoknya dan menyeruput kopi sacetan dari gelas plastiknya. Lila sudah tersugesti bahwa nikotin dan kafein dapat memicu adrenalin dalam tubuh yang dapat menanggulangi rasa kantuk, dan itu memang manjur. Mas Ray berhasil mengalahkan kantuknya, matanya terasa terang benderang terbuka lebar. Hanya saja masalahnya dia gagal mengalahkan pikiran iseng karena tak ada kawan mengobrol. Pikirannya jadi kemana-mana. Bodohnya Mas Ray saat itu ia berpikir bagaimana wujud penunggu area proyek perumahan kluster itu. Dia bergumam kecil, coba tunjukin wujud kalian ke gue. 5 menit pertama tidak terjadi apa-apa, hanya terdengar rintik hujan dan nyanyian jangkrik. Kemudian saat pandangannya menyapu ke akses aspal yang menuju danau, ia melihat seseorang sedang berjalan menujunya. Awalnya terlihat seperti siluet atau gambar bayangan. Sosok itu terlihat berjalan tertatih pincang. Mas Ray memicingkan matanya, mencoba memperjelas tangkapan matanya. Langkah-langkah orang yang berjalan itu, meskipun berjalan serampangan karena pincang, namun jelas bahwa dari derapnya ia mengenakan sepatu boots. Sosok itu berjalan semakin mendekati ke arah gardu pos. Batas pendar cahaya mulai dapat menerangi bagian pinggang ke bawah. Mas Ray terpaku menatap sosok yang sedang berjalan menghampirinya itu. Siapa yang? Hardik Mas Ray kepada sosok yang kini diam berdiri di hadapannya. Namun sosok itu seolah mengambil jarak beberapa meter dari gardu. Kini cahaya mulai dapat menyinari bagian perutnya dan sedikit bagian dadanya. Sosoknya gimana mas? Tanya Sahen. Gue coba tanya lagi tuh bro. Hei. Siapa kamu? Pungkas Mas Ray. Dim aja tuh gue tanya. Gak gerak, gak bersuara. Lanjut Mas Ray. Akhirnya Mas Ray terpikir meraih lampu senter untuk menyorotinya. Cahaya sorot dari lampu senter memperjelas penampakan sosok itu. Mas Ray menggambarkan, pakaiannya adalah seragam serdadu pejuang kemerdekaan era perang melawan Belanda tahun 40-an. Terlihat sobekan pada beberapa bagian, dan benar seperti dugaan, sosok itu mengenakan sepatu boots tentara zaman dulu. Awalnya Mas Ray berpikir tidak sopan mengarahkan cahaya ke bagian wajah orang dengan sorot lampu senter. Namun dikarenakan sosok yang menghampirinya itu misterius dan ketika ditanya hanya diam saja, Mas Ray mulai mengarahkan cahaya sorotnya ke bagian atas. Hampir saja Mas Ray melompat terkejut saat cahaya tepat menyoroti bagian kepalanya. Ternyata kepala sosok itu tidak ada, alias buntung. Di bagian dada atasnya terlihat basah merah darah menodai sekitar kera, dan lehernya terlihat koyak, sehingga ada bagian daging mengelupas yang terlihat. Mas Ray mundur 2 langkah, namun ia berhasil menguasai diri. Lah mengucap istighfar, mencoba bertahan pijakan pada kedua kakinya, untuk tidak berlari meninggalkan gardu, karena ketakutan. Lalu ia berdoa sebisanya, kini senternya ia matikan. Tak lagi ia soroti sosok itu.
Mereka berdua seolah saling menatap namun tanpa kata yang dapat terlontar. Tak lama kemudian sosok itu membalik kanankan tubuhnya, lah berjalan tertatih lagi ke arah kegelapan, ke arah ia semula berjalan, ke arah danau itu. Sosok itu pun hilang ditelan pekatnya gelap. Pernah juga bro, pas jaga siang nih, ada ibu-ibu penghuni perumahan menggiling bu. Mas Ray melanjutkan ceritanya. Mas, tolong mas, ada ular di rumah saya takut mas, kata si ibu itu. Lalu Mas Ray menghampiri rumah si ibu, kata si ibu ularnya di ruang depan. Terakhir terlihat di bawah sofa. Lalu Mas Ray menyungkurkan tubuhnya seperti posisi sujud, lah mengintip celah kolong sofa, mencari ular itu. Namun ular itu tidak terlihat di situ. Semua bagian rumah sudah dicari, namun ular itu tidak nampak. Tinggal satu bagian rumah yang belum diperiksa, yakni kamar mandi. Benar saja, ular itu diam melingkar di dekat kakus. Itu adalah ular belang, atau sering disebut ular weling. Belangnya hitam putih selang-seling, termasuk ular yang bisanya berbahaya. Ukurannya tidak terlalu besar, tapi juga tidak dapat dikatakan kecil. Panjangnya sekitar semeter kurang. Mas Ray tidak paham cara menangani ular ala pawang ular sebagaimana si Panji petualang. Ia tidak berani menangkap hidup-hidup ular itu untuk kemudian diamankan. Satu-satunya cara untuk menangkap ular itu dalam benak Mas Ray adalah dengan cara dibunuh. Lalu Mas Ray minta diambilkan tongkat kayu. Dikarenakan tidak ada, si ibu pemilik rumah mengambilkannya sapu ijuk dengan dagang tongkat kayu dan juga gagang kayu untuk mengepel lantai. Tak apalah pikir Mas Ray, yang penting dapat digunakan untuk menyabet tubuh ular dari jarak yang cukup aman. Mas Ray meraih gagang tongkat sapu kemudian mengayunkannya ke tubuh ular dan tepat mengenai bagian tengah tubuh ular itu. Ular itu terlihat bergerak menggeliat dan mengeluarkan suara desis, namun Mas Ray seolah tidak memberinya kesempatan bergerak banyak. Hantaman demi hantaman menghujam tubuh ular sampai-sampai ular itu tidak bergerak, mati. Tubuh ular itu lemas lunglai bagaikan sultas tali saat dicantolkan ke batang kayu. Ketika Mas Ray mengangkatnya untuk kemudian dibuang ke semak belukar yang jaraknya cukup jauh dari perumahan. Terus aman dong mas, ularnya udah dibuang, tanya saya setelah mendengar kisah pembunuhan ular itu. Aman apaan, kata Mas Ray menyanggah. Saat berkata demikian mimiknya terlihat antara ingin marah tapi juga malu, jadinya terlihat lucu. Gue gak mandi 3 hari. Sergahnya. Lah, kok bisa begitu urusannya mas? Tanya saya sambil terkagak. Lalu Mas Ray menyambung, gak tahu kenapa ya bro. Sore pas pulang ke rumah, gue jadi kayak ngeliat ular belang ada di mana-mana di rumah gue ini. Gak tau gue nya halu, gak tau parno, atau kenapa lah. Di teras gue ngeliat ular, di bangku depan TV gue ngeliat ular, di kasur gue ngeliat ular, malahan di meja makan gue lihat juga. Parahnya pas mau mandi nih, tuh ular ada juga di bawah gue. Gila. Stres banget gue. Makanya gue gak mandi 3 hari, cuci muka doang. Buru-buru itu juga. Banyak dari gue aja sampai bingung lihat kelakuan gue, sampai pada mastiin ke gue, gak ada ular pak, gak ada. Urainya seru. Setelah 3 hari, penglihatannya akan ular di tiap sudut rumahnya akhirnya hilang sama sekali. Kalau penampakan kayak kuntilanak gitu ada mas? Tanya saya. Belum sih, tapi jangan sampailah. Jawabnya membantah pernyataan sendiri. Kemudian ia menyambung, tapi kalau suara perempuan kayak nangis lumayan sering tuh. Kedengerannya jauh tapi dekat, dekat tapi jauh. Nangisnya nyenyak hati banget dengernya. Sama suara anak kecil kayak pada main kejar-kejaran juga ada tuh. Kemudian Mas Ray menambahkan bahwa selain terdengar suara-suara aneh yang asalnya tidak jelas dari mana, pada malam-malam tertentu kerap juga tercium bebauan berganti antara bau bunga melati dengan bau amis hanyir. Saya menanyakan Mas Ray mengapa akhirnya pihak developer sampai melarang keras anak-anak masuk area proyek perumahan Puster itu. Apalagi bermain ke dekat-dekat danau jika tidak didampingi orang dewasa. Dia memaparkan bahwa ternyata ada korban tewas lagi. Kali itu kejadiannya hari Minggu saat pagi menjelang siang sekitar pukul 10, dan kali itu juga Mas Raylan yang sedang berjaga di gardu pos telah melihat 4 orang bocah laki-laki sedang bersepeda menuju ke arahnya. Saat itu belum ada larangan anak-anak
masuk area proyek perumahan, Mas Rai melihat ketiga anak itu saat melewati gardu poster yang bersenda gurau, kecuali yang seorang. Ia bersepeda berjarak sendiri sedikit di belakang ketiga temannya. Mas Rai sempat memperhatikan anak yang seorang itu. Wajahnya nampak murung. Dia bersepeda sambil sesekali menunduk dan hanya diam saja. Meskipun pemandangan itu menggelitik pikiran Mas Rai, namun kemudian ia berpikir namanya juga anak-anak. Biasa bertengkar sama teman, palingan antar juga baikan lagi. Keempat anak-anak itu pun berlalu menuju ke danau. Selang 1 jam kemudian dua orang bocah yang barusan melewati gardu menghampirinya lalu dengan sedikit histeris menyampaikan bahwa temannya tenggelam di danau. Mas Rai dengan sigap segera berlari menuju ke danau. Di tepi danau terlihat temannya yang seorang sedang memanggil nama seseorang sobatnya yang tenggelam. Waduh, kejadian lagi, gumam Mas Rai. Lantas Mas Rai memanggil rekan security untuk segera menuju danau. Mas Rai enggan menceburkan diri karena dirinya tidak bisa berenang. Tak lama kemudian rekan sekuritinya datang ditemani 2 orang kuli tukang yang sedang membangun rumah. Sama seperti kejadian sebelumnya, mereka menceburkan diri berusaha menemukan si bocah yang tenggelam, namun yang dicari seperti hilang di telan danau. Mas Rai memperhatikan ketiga bocah laki-laki itu, ternyata yang tenggelam adalah bocah yang terlihat murung saat tadi melewati gardu konon. Gelagat yang tidak lazim adalah penanda saat-saat menjelang kematian seseorang. Menurut keterangan ketiga anak bocah itu, mereka sedang bermain perahu-perahuan dari daun karir. Perahu daun si korban berlayar sedikit menjauh dari bibir danau, lalu si korban hendak meraihnya dengan menggunakan kayu. Entah bagaimana kejadiannya, dia terpeleset masuk ke danau lalu tenggelam setelah meronta-ronta sebentar. Sama juga dengan kejadian sebelumnya, pencarian si bocah tenggelam dengan cara menyelami dan menyisir pinggiran danau keruh itu sia-sia. Namun lagi-lagi kejadian yang mirip dengan yang pertama, setelah kejadian berkumandang sepasang kaki menyembul begitu saja ke permukaan danau. Itu adalah jasad si bocah yang tenggelam. Sampai saat ini pihak developer belum mengambil tindakan dengan memanggil orang pintar atau tindakan paranormal yang secara khusus untuk menangani persoalan permintaan tumbal itu. Mereka berpikir itu akan terlalu menarik perhatian yang dikhawatirkan akan berdampak buruk untuk pemasaran perumahan kluster. Maka sementara ini tindakan mereka adalah dengan menginstruksikan kepada jajaran security untuk melarang keras anak-anak tanpa pengawasan dan dampingan orang tua masuk ke area proyek perumahan, apalagi bermain di sekitar danau itu. Sebenarnya instruksi itu secara tersirat juga sebagai tindakan pencegahan agar jangan sampai permintaan nyawa seorang bocah perempuan dari penunggu danau terpenuhi. Dikhawatirkan apabila permintaan tersebut belum terlaksana maka korban nyawa anak-anak akan terus berjatuhan. Sampai akhirnya didapati nyawa anak perempuan. Terus ikuti Radio Tengah Malam. Dan agar teman-teman setia nonton kisah ini, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.